Oke, jadi selamat datang di pertemuan keempat diskusi ya. Kita pertemuan ini diskusi via Zoom. Diskusi pertama dari serangkaian pertemuan kita nanti selama berapa? 14 pertemuan kalau nggak salah. Oke, diskusi kali ini aku nggak mau kayak kalau bikin project atau tugas tuh sepihak itu. Jadi mungkin aku juga minta masukan bagi teman-teman. Kalau Pak saya mau bikin ini dong, atau Pak saya mau diajarin ini dong, kami mau diajarin ini. Enaknya buat ini Pak, enaknya buat ini, itu monggo. Tapi kalau kalian kalau manut gitu aja. Aku rencana mau bikin kayak project video gitu tentang konten video, konten iklan seperti itu, iklan produk, produk gitu ya. Kayak misalnya iklan produk singkat aja sekitar 15 atau 20 atau 30 detik, maksimal 30 detik ya. Kita bikin kayak semacam video-video yang memarketingkan atau mengiklankan atau mengkontenkan produknya. Jadi lebih menarik gitu. Nah, teknisnya video tentu karena kita keterbatasan alat, jadi mungkin nanti pakai kamera HP nggak masalah. Nanti edit pakai HP juga nggak masalah. Atau gimana teman-teman kalau mau ada masukan. Kemarin kan kita udah belajar tentang brainstorming ya. Brainstorming udah tahu caranya dapat ide. Terus pertemuan ketiga itu kalau kalian udah nonton, kita belajar tentang skenario konten. Nah, enaknya gimana teman-teman? Kalau dari kelompok kemarin kita teruskan atau mau bikin kelompok baru atau gimana? Ayo komen dong, guys. Diteruskan aja Pak, kelompok yang kemarin. Diteruskan aja. Ya. Yang lain setuju ya, diteruskan ya. Berarti ada sekitar 7 kelompok kemarin tuh ya. Ya, 7. Kalau nggak salah. Iya, Pak. Oke. Jadi kalau gitu dari ide kemarin, silahkan kalian bikin sebuah skenario, ya kan? Skenario yang seperti saya jelaskan di LMS itu ya, yang pertemuan ketiga. Bagi kelompok yang idenya masih belum bagus, belum unik, belum belum out of the box, silahkan kalian brainstorming lagi, ulangi lagi, sampai kalian dapat ide yang wah ini bagus untuk diproduksi menjadi konten gitu. Dan tentunya kalian harus perhatikan keterbatasan kalian. Maksudnya kalau kalian punya ide bikin naga bear brand itu kan kita belum punya teknologinya, maksudnya itu kan animasi dan sebagainya. Jadi ya mungkin itu ide yang kita kesampingkan dulu. Kita gimana caranya dari keterbatasan ini kita bikin ide yang bisa executable gitu. Misalnya kayak kemarin yang saya kasih contoh ya kan, kalau kalian nonton yang pertemuan ketiga itu cuman kayak seorang yang nongkrong di pinggir sawah gitu doang, minum jamu kayak gitu misalnya. Itu kan gampang tuh, nggak perlu pakai animasi atau nggak perlu pakai hal-hal yang sulit didapat gitu. Itu ya kan ya. Jadi kita sepakat ya, kelompok tidak berganti dan kita teruskan ke skenario. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas skenario yang kalian buat masing-masing. Idenya boleh kalian ganti yang lebih segar dari ide yang kemarin ya, karena ide kemarin itu beberapa ada yang masih nggak menarik gitu atau masih biasa. Nah, kalian kalau bagi kelompok kalian yang merasa idenya masih kurang menarik, silahkan kalian brainstorming lagi. Terus dari ide itu kalian bikinkan skenario-nya seperti itu. Gitu? Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau enggak jawab enggak. Kalau iya, silahkan tanya. Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Jadi gitu ya. Nah, dari skenario itu
Nanti kita akan sebelum eksekusi ke produksi ke konten, kita akan perkenalan dulu alat-alat yang biasanya digunakan untuk untuk bikin konten gitu ya. Jadi di kampus itu sebenarnya ada. Nanti kita perkenalan dulu alat-alat itu apa aja. Dan insya Allah kalau diizinkan bisa dipinjam, kalau tidak memungkinkan ya mohon maklum karena kan di studio ini dipakai untuk podcast juga. Jadi untuk keluar itu sangat sulit gitu ya. Sebenarnya kamera ada 3, ada 2, ada 3, lampu juga ada, terus komputer editing itu sebenarnya komputer di lab itu juga bisa untuk ngedit. Kalau produksi konten profesional tentu membutuhkan alat-alat yang seperti di studio ini. Tapi kalau untuk untuk kuliah, untuk tugas kuliah, untuk latihan, kalau kalian niat bisa sewa kamera, atau kalau cukup kamera HP aja juga tidak masalah. Yang penting yang dinilai dari konten kreatif ini adalah kekreatifan kalian dalam membuat konten gitu ya. Jadi nanti tapi ya usahakan untuk gambarnya jelas, suaranya jelas, terus bisa dinikmati gitu. Terbatasan jangan terus jadi asal-asalan gitu. Jadi tetap ada standar yang harus kalian patuhi. Nanti mungkin tak bikin standar gitu aja. Pokoknya kayak kamera tidak boleh goyang misalnya, terus suara harus jelas, terus gambar harus terang, seperti itu. Nanti aku bikin standarnya. Kalau konten kalian tidak memenuhi standar itu, nanti silakan direvisi atau diulangi gitu. Gitu ya. Ada mau ditanyain atau masih nggak jelas? Halo. Halo, Pak. Ya, jadi kelompok masih sama yang tadi, sama yang kemarin, sorry. Terus jangan lupa bikin skenario. Minggu depan kita bahas ya. Minggu depan kita bahas tentang skenario yang kalian bikin gitu. Apakah skenario-nya bisa dieksekusi atau terlalu sulit atau terlalu simpel atau masih bisa diasah lagi biar lebih kreatif dan lain sebagainya. Besok kita diskusikan di WA group atau di Zoom ini gitu. Gitu. Tahu kan cara bikin skenario? Ada yang belum tahu? Atau ada yang udah tahu? Coba Andre. Udah nonton Mas Andre? Andre. Mas Andre. Andre. Oh, masih tinggal. Siapa yang mau terakhir? Mas Krisna nih. Bisa atau udah tahu ya caranya bikin skenario ya, yang simple kayak yang dicontohin? Iya, Pak. Oke, sip. Mungkin mau ada yang ditanyain kalau masih ada yang belum jelas. Oke, sedikit kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Sedikit kisi-kisi aja. Sebenarnya kemarin aku udah ngobrol sama beberapa teman ya yang punya produk gitu. Jadi aku tuh pengen kayak produk betulan, misalnya kayak produk minuman, makanan, pokoknya UMKM kayak gitu. Aku pengen nih kerjasama. Jadi misalnya produknya itu aku pinjem, terus mahasiswa atau teman-teman sekalian yang bikin kontennya. Jadi ini langsung real case gitu, kasus nyata, kasus real. Jadi ada sebuah produk dan ini nanti ini ada cuannya gitu. Jadi kalau konten kalian bagus, kalau konten kalian menurut yang punya produk bagus, itu nanti selain dapat nilai ya kan, dapat cuannya. Jadi langsung real case. Aku pengen kalian tuh langsung ke langsung ke real case. Ini ada produk, ada budgetnya, real budget ya, rupiah, cuan gitu. Nanti kita bikin kayak kompetisi gitu. Kalau kelompok yang videonya paling bagus, kontennya paling menarik, kontennya paling kreatif, berdasarkan nilai dari
saya pribadi dan teman saya yang punya produk, kalian berhak mendapatkan budget itu ya. Jadi ini kayak tender gitu. Jadi kayak sistem tender, sistem portofolio. Bagi yang karyanya bagus ya kalian deal, dapat dapat keuntungan. Kalau enggak ya berarti coba lagi di project selanjutnya kayak gitu. Kemarin menarik, kemarin sempat ngobrol sama teman pengusaha juga, ada yang itu menarik juga. Jadi kebetulan juga dia juga butuh konten kayak gitu. Kenapa enggak saya hubungkan dengan kalian mahasiswa sekalian biar langsung ke kasus gitu, langsung ke dunia kerja gitu kan. Kalau deal, kalau menang dapat untung, kalau enggak ya coba lagi ya gitu. Jadi nanti ada kompetisinya guys, seperti itu. Gimana menurut kalian? Halo? Halo? Oke. Gimana teman-teman? Silakan. Yes. Kenapa? Erika Dwi kayaknya ngomong tuh. Bisa diulangi? Kayak kepotong. Halo. Halo. Putus-putus atau jelas tuh ini suara saya? Kok sepertinya kalian tidak merespon. Jelas, Pak, tapi rumah saya baru rame nih suaranya. Oh, pakai headset dong. Atau Oke. Pergi ke tempat yang... Oh, ini ternyata ada yang komen tuh. Oke. Dari Nurhanifah 7. Dari Daniel boleh. Jadi itu produknya orang kita iklan gitu, Pak. Ya, jadi produknya ada produk ya kan. Terus kita iklanin. Nah, nanti tapi ada ada kayak objektifnya atau ada kayak sesuatu yang harus ada di konten, request-nya gitu, kayak ada request-nya gitu. Yang punya produk pinginnya ke apa. Tentu aku batasin, maksudnya jangan yang sulit-sulit. Ini level mahasiswa lah pokoknya kayak gitu. Jadi kan ada tantangan tersendiri, ya betul. Harus tertantang. Terus dari Ayu Rizka Alusmana, kita bikin konten produk itu Pak langsung sama pengusahanya. Yap. Tapi pengusahanya bukan pengusaha yang besar ya, ini pengusaha UMKM gitu. Jadi ya kita mulai dari UMKM kecil-kecilan gitu. Jadi jangan bayangin pengusaha yang besar terus punya pabrik dan lain sebagainya, itu belum. Ya itu tugasnya buat kapan Pak? Nah ini tugasnya setelah UTS, jadi mungkin menuju ke UAS gitu ya nanti. Gitu tugasnya nanti setelah UTS. UTS-nya apa? UTS-nya mungkin konten yang skenario-nya sedang kalian bikin ini gitu. UTS-nya itu. Berarti ada briefnya kayak yang konten foto itu ya Pak? Tentu dong. Jadi setiap project itu pasti ada briefingnya. Gitu ya, Rika Purnama. Jadi briefnya itu ya mungkin misalnya kalau produknya minuman, dia pinginnya ada seorang talent yang sedang minum misalnya, atau dia pinginnya kayak produknya kelihatan segar, atau misalnya rasanya stroberi, dia pinginnya harus ada stroberinya misalnya seperti itu. Ya itu tetap ada briefing seperti itu. Begitu. Kenapa itu Erika Dwi itu? Mic-nya. Oke, ini dari Miftahun Nurjana. Ntar project kontennya itu produknya aja kan Pak, enggak sama pemilik UMKM-nya. Oke, ya tidak dong. Ini murni produknya aja. Enggak perlu langsung. Nanti jadi kalian enggak perlu ketemu sama mungkin pengusahanya. Nanti aku yang menghubungkan kalian seperti itu. Nanti aku tahu-tahu bahwa produknya beliau, produknya dia, nanti aku kasih ke kalian, silahkan kalian bikin kontennya, briefingnya ini dan lain sebagainya gitu. Dan nanti mungkin pas penilaian mungkin biar lebih seru, pengusahanya hadir sekalian. Nanti biar subjektif gitu.
Objektif, subjektif. Itu jadi nanti dari apa sudut pandang saya dan sudut pandangnya yang punya produk nanti digabungkan yang paling bagus mana dan yang paling layak untuk dipakai konten yang siapa seperti itu. Gitu ya. Tapi ingat ya ini konten video ya, bukan konten foto lagi. Kalau foto kan udah semester kemarin. Jadi kita lebih ke video. Video itu seperti apa Pak? Ya banyak sekali. Bisa kayak apa namanya iklannya Coca-Cola gitu yang cuman apa namanya kaleng itu doang kelihatan segar atau kayak Sprite itu ya. Cuman botol masuk air gitu kan udah kelihatan segar. Mungkin yang seperti itu sih. Kualitas gambarnya harus bagus dong Pak. Harus pakai kamera. Ya kalau kalian apa namanya ini dari Ayu Rizka Lesmana ya, dia tanya kualitas gambarnya harus bagus dong Pak, harus pakai kamera. Ya harus pakai kamera. Kalau nggak punya kamera ya gimana caranya? Misal aku dulu gini, kalau boleh cerita, dulu aku kan kuliah di ISI ya, tugas tuh mesti selalu suruh bikin karya. Entah itu karya film atau karya video klip dan lain sebagainya. Emangnya waktu itu disupport kampus? Tentu tidak. Jadi sebenarnya kampus itu ada alat, tapi terbatas, cuman beberapa doang. Kalau dipinjemin ke kelas kan nggak mungkin semuanya rata, makanya kampus memutuskan untuk tidak meminjamkannya. Nah, terus teman-teman mahasiswa gimana cara bikin tugasnya? Ya tentu agak modal dikit. Ya mau gimana lagi? Ini agak modal dikit karena ini nanti apa namanya bikin portofolio ya. Portofolio itu sangat berguna gitu untuk kedepannya. Misalnya kalau kita punya portofolio, ada calon klien lagi, kita tinggal ini loh saya udah pernah bikin ini dan ini bagus. Nah, bagus tentu harus ada sedikit modal. Kalau dulu saya sama teman-teman saya tuh sewa kamera di apa namanya bisa di Solo Lensa dan lain sebagainya. Ya emang agak modal tapi itu kan ada harga ada nilai yang harus dikejar gitu. Emang ada harga ada nilai gitu. Jadi kalau misalnya kalau udah ada yang punya ya nggak usah sewa, tapi kalau nggak punya atau misalnya udah punya HP yang bagus ya monggo. Tapi nanti kalau misalnya teman kalian ada yang lebih bagus ya jangan jangan salahin ke penilaian. Jadi kualitas gambar tentu harus bagus. Standarnya seperti apa ya tergantung dari kelompok-kelompok kalian. Kalau ada yang bagus banget, ya itu udah pasti menang. Tapi kalau ada yang cuman ya seadanya atau cuman kamera HP, ya enggak ya itu konsekuensi kalian. Tapi kalau bisa bagus, kalau kamera HP kan juga bagus-bagus ya kan, ya itu terserah kalian gitu. Sewa atau harus pakai kamera ya harus pakai kamera. Tapi kamera apa itu silahkan tentukan sendiri. Sesuai budget atau sesuai kemampuan kalian gitu. Gitu ya. Ya kan kalian kan kelompokan kan, mungkin ya modal sedikit itu ya saya sih nggak maksa ya. Agak nggak enak sih kalau maksa, tapi ini kan untuk portofolio kalian sendiri dan portofolio itu selalu bisa dijual. Itu nilai yang selalu bisa dijual. Gitu ya. Jadi ya terserah kalian sih mau. Tapi saya sarankan gunakan atau bukan gunakan lakukan dengan totalitas gitu, lakukan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa raga gitu. Gitu. Ya, ada yang tanya lagi? Boleh di kolom komentar kalau nggak bisa bersuara ya. Atau udah jelas? Jadi pertemuan, saya ulangi ya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang skenario yang akan kalian presentasikan masing-masing dari kelompok, mungkin presentasi gitu ya, biar semua juga tahu kalau konsepnya itu bisa merasa bisa lebih kreatif atau ya bisa punya kesempatan gitu. Gitu? Ada pertanyaan? Ada yang tanya?
Oke, gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sekian diskusi kali ini. Diskusi yang hanya saya yang bicara, ya kan? Nggak perlu lama-lama karena kenapa ini? Pak saya, kenapa Rika? Oh ya, bentar. Oke, tak tunggu. Dre lagi ning di? Ora krungu mesti, nganggo headset. Oke, saya ini sebenarnya pengen buat yang di pertemuan kedua kemarin atau bukan? Buat yang di pertemuan kemarin. Maksudnya Rika, maksudnya gimana? Buat yang di pertemuan 2 kemarin tuh maksudnya gimana? Boleh dijelaskan lebih rinci? Skenario-nya bikin buat yang di pertemuan 2 kemarin. Ini si Andre malah makan lele. Konten video wakil itu kayaknya ya Pak. Nyambi Pak, nyambi. Semangat. Konten video wakil. Kuliah dengan STI penal Pak. Iyalah. Kita rekam dulu tak kayaknya Pak Alam. Lah ya toh. Itu yang wakil itu kayaknya ya Pak. Ya. Daripada meneng-meneng aja loh Pak. Yo. Oke, jadi konten video yang wager, jamu wager. Hunting. Jamu Hunting Pak. Iya. Jamu wager ya. Usul Atau hunting gini gitu aja. loh Pak. Atau Jadi, kalau kalian punya atau Pak kalau jamu kayaknya saya kurang menarik. Saya punya produk sendiri. Gimana Pak? Gitu enggak apa-apa sih atau gimana? Atau satu produk itu doang atau mau pakai produknya sendiri-sendiri? Silakan didiskusikan. Ayo kita diskusikan maksudnya. Sekarang saat ini juga gitu. Gimana? Mau produk jamu tersebut, jamu yang nggak jelas itu atau mau pakai produk sendiri? Oh, yang dari sorry, salah baca. Yang dari temanku, dari teman pengusaha itu ya, itu untuk setelah UTS. Itu untuk pertemuan yang akan datang lagi, pertemuan yang masih lama lah, mungkin pertemuan ke-8 atau ke-9 gitu. Kalau yang besok skenario itu untuk latihan konten kalian sendiri. Jadi sebelum UTS atau sebelum UTS ya. Jadi nanti aku pengen atau kalau bisa kita bikin konten sesuai dengan skenario yang kalian buat gitu. Pakai produk masing-masing aja gimana Pak? Lah monggo. Kalau produk masing-masing kalian harus tahu produk knowledge-nya juga. Jadi jangan asal bikin konten. Kayak kemarin pakai produknya sendiri-sendiri justru malah ada yang award juga, ada yang yang penting bikin gitu, jangan. Boleh kalau pakai produk masing-masing, tapi aku harus tahu produk knowledge-nya juga. Enggak cuma harus jadi konten doang terus kelebihan atau nilai jual dari produk itu sendiri enggak disampaikan, itu jangan. Gimana? Mau pakai produk masing-masing atau pakai jamu yang kemarin itu? Soalnya gini, kalau jamu kemarin itu jujur aja nggak ada bentuk fisiknya. Itu cuma soal soal doang. Maksudnya nggak ada produk fisiknya. Kalau
mau pakai itu ya berarti kalian cari botol sendiri, terus kalian branding sendiri gitu. Jadi produknya harus disampaikan ke Bapak dulu. Sendiri aja. Produk sendiri ya. Produk sendiri itu gimana, mau ada batasnya atau ya terserah, produk terserah gitu. Voting lagi aja Pak. Voting. Oke, mungkin biar seru tak bikin voting lagi gitu aja ya. Voting terus Daniel gitu. Kalau pakai jamu kemarin emang jujur aja nggak ada produk fisiknya sih. Mungkin lebih ke produk sendiri aja lah ya. Berarti kalau produk sendiri kalian brainstorming lagi gitu. Gimana? Mending nyari aja, Pak. Produknya bebas aja gimana. Oke, kalau bebas berarti wajib brainstorming lagi. Yang kayak kemarin itu ya. Brainstorming lagi. Misalnya kalau Andre punya produk lele segar. Nah, ini mau dikontenkan seperti apa? Ataukah diolah dulu menjadi bakso lele, lain sebagainya, terus kita bikin kontennya atau gimana gitu. Jadi harus di brainstorming lagi dari produk yang baru. Itu gimana? Setuju? Setuju, Pak. Kalau aku loh, Pak. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau kayak produk yang ada contohnya Aqua gitu boleh gak Pak? Ya terserah. Terserah. Kalau ada contohnya Aqua, contohnya misalnya Aqua gitu toh. Aqua ya terserah sih. Misalnya Aqua, boleh. Kan produk ya. Yang penting produknya yang yang kalian bisa mainkan, maksudnya mainkan itu kayak kalian bisa beli barangnya, bisa kalian pegang, bisa kalian misalnya butuh aquanya gelinding-gelinding, ya bisa kalian lakukan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian pilih produk mobil, kan kalian harus harus bisa mengendarainya dan lain sebagainya. Jadi produk yang gampang aja gitu. Nggak harus makanan, nggak harus minuman, produk kosmetik atau makeup juga bisa, atau furniture juga bisa gitu. Bukan brand kita, tapi milih produk yang udah. Ya, enggak apa-apa, milih produk yang udah ada. Daripada kalian bikin produk, kalau yang udah punya produk enak, kalau yang belum punya kasihan, harus bikin dulu kan gitu. Gitu ya. Oke, fix. Jadi produknya silahkan kalian pilih sendiri, brainstorming lagi, terus bikin skenario-nya gitu. Skenario-nya udah jelas. Jadi ada empat kolom ke bawah itu. Yang nomor 1 itu scene-nya, scene berapa, 1, 2, 3. Selanjutnya adegannya apa, misalnya seseorang yang sedang minum jamu di tengah keramaian kota, misalnya seperti itu. Terus audionya apa, misalnya audionya suara lagu tradisional yang mixing lagu tradisional dengan modern, misalnya gitu. Terus ada keterangannya, ada pop-up text apa macamnya gitu. Jadi ada empat tabel ke horizontal, 4 tabel ke samping, isinya scene, terus adegan, visual, sama audio atau dialog, terus keterangan tambahan gitu. Simpel kan? Gampang banget sih itu. Nah, dari skenario itu nanti kita akan diskusikan lebih lanjut apakah ini bisa dieksekusi atau terlalu sulit atau terlalu simpel. Itu nanti kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Oke, siap? Andreus rampung Runggi. Halo. Siap, Pak. Sambil menyimak ini. Oke. Mantap kuliah karo ternak lele, mantap. Mantap. Pak, ini mau iseng-iseng ya, Pak. Oke ya, semua sudah setuju saya kira. Jadi mungkin ini kan cuman yang
ikut sekitar 16 orang. Berarti sisanya kita anggap setuju gitu ya. Adil kan? Ya. Oke. Jadi saya kalau yang baru gabung atau yang belum gabung silakan tanya ke teman yang udah gabung dari awal ya. Atau kalian bisa bikin jarkoman di grup kelas kalian masing-masing gitu ya. Ke kelompok kalian masing-masing. Ini kelompok komplit semua toh dari kelompok 1 sampai 7. Komplit. Perwakilan gitu ya. Oke, Allah. ketua kelas Andre, nanti silahkan dikomunikasikan. Bukan, Pak. Lah sopo? Bukan saya loh, Pak. Ketua kelasnya Korin, Pak. Nanti koren ra Daniel itu ada, Pak. Daniel. Sama Daniel itu loh, Pak. Oke ya. Oke. Nggak usah lama-lama. Saya cukupkan sekian. Baik, Pak. Dari Buka-buka, Pak. hasilnya Ngabuburit. nanti. Selang ngabuburit, Pak. Ya. Bagi yang ternak lele silakan dilanjutkan. Pak. Silakan Tak sambil. yang lagi kerja. Ngopo Juga nih, silakan ini dilanjutkan. ngopo nih. Tutupan malah nggak. Itu Yang bikin itu lagi di Jo, mana itu? Ji. Mantap. Salah, Seperti yang baru- kerja, Gis. Jos. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.